Selamat datang di channel Khotbah Kasih, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kita berkumpul di sini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini diberkati dan menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk hidup lebih dekat dengan kasih dan kebenaran-Nya. Amin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini, kita berkumpul untuk merenungkan sebuah pesan yang sangat penting dan mendalam dari firman Tuhan, yaitu tentang keberadaan dan peran kita terhadap saudara-saudari kita yang fakir miskin. Dalam Matius pasal yang kelima ayatnya yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Kata-kata ini membuka khotbah di bukit, yang merupakan salah satu pengajaran paling fundamental dari Yesus Kristus. Yesus tidak hanya berbicara tentang kemiskinan material, tetapi juga kemiskinan rohani. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang menyadari kebutuhan rohani mereka, yang tahu bahwa tanpa Allah, mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka ini berbahagia karena kerajaan surga adalah milik mereka. Di sinagoga di Nazaret, Yesus juga mengutip Yesaya pasal 61 ayat 1, mengatakan, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin." Ini adalah proklamasi tahun rahmat Tuhan, tahun Yobel, di mana semua hutang dihapuskan, dan semua budak dibebaskan. Saudara-saudari, kita dipanggil untuk menjadi tangan dan kaki Kristus di dunia ini. Seperti yang diajarkan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17-18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita harus membuka pintu hati kita bagi mereka yang menderita kekurangan. Mari kita renungkan kisah janda miskin yang memberikan 2 keping uang logam, yang merupakan segala yang ia miliki, ke dalam perbendaharaan bait Allah, ada pada kitab Markus pasal 12 ayat 41-44. Persembahan janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Meskipun dia miskin secara material, dia kaya secara rohani karena kepercayaan dan pengorbanannya yang besar. Kita diajak untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, tidak hanya dari kelebihan kita, tetapi juga dari kekurangan kita. Kita diajak untuk membagikan kasih Kristus kepada setiap orang yang kita temui, terutama kepada mereka yang fakir miskin. Marilah kita berdoa agar Tuhan memberi kita hati yang penuh belas kasihan dan mata yang terbuka untuk melihat kebutuhan di sekitar kita. Dan semoga kita menjadi alat-alatnya untuk membawa kabar baik dan harapan kepada mereka yang membutuhkan. Amin. Semoga khotbah ini dapat memberikan inspirasi dan arahan bagi saudara dalam melayani dan mencintai sesama, khususnya mereka yang fakir miskin. Saudara-saudari khotbah kasih yang dikasihi Tuhan, dengan hati yang penuh syukur, kita telah sampai pada akhir dari khotbah hari ini. Semoga apa yang telah kita dengar dan renungkan bersama dapat menguatkan iman dan membimbing langkah kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita berpisah, saya mengajak saudara untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe jika saudara merasa diberkati dengan khotbah ini. Jangan lupa untuk menyalakan notifikasi agar saudara tidak ketinggalan khotbah dan pembahasan Alkitab selanjutnya. Terima kasih atas dukungan saudara.
dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Dalam kasih Kristus, khotbah kasih. Amin.